acara Before 30. Mari kita sambut hari ini dengan penuh semangat, karena setiap hari selalu ada berkat baru yang sudah menanti. Dan setiap kali saya syuting satu lagi episode untuk program kesayangan Anda, tidak pernah kami tampilkan stok yang lama. Mengapa? Karena kami yakin dan itu menjadi cetusan iman kami bahwa Tuhan selalu melakukan perkara yang baru. Saya yakin juga, percaya dan beriman pemirsa juga akan menerima mujizat yang baru. Karena itu sudah, jangan pikirkan yang dulu-dulu. Lupakan yang lalu, jangan menoleh ke belakang. Dan setengah jam ke depan bersama dengan saya, konsentrasi penuh. Dan fokus dengan segenap hati. Sebab saya yakin, sebelum 30 menit acara ini berakhir, Anda pasti akan diubahkan, disembuhkan, dan diselamatkan. Dan Tuhan akan menjadikan hidup Anda baru. Karena itu stay tune, jangan kemana-mana. Program-program yang sudah kami siapkan sangat menarik ada di depan Anda. Dan saya yakin Anda akan bisa menikmatinya. Are you ready? Woo! Come on! Everybody sing! We're giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. In the Father there is freedom. There is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, giving all now. We have found in the love of the Savior. We come alive in you, set free to show the truth. Our life will never be the same. We're giving it all away. We're giving it all. Sold out to your calling, everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our lives shine your light like the morning. We come alive in you, set free to show the truth. Our life will never be the same. Come on, everyone shout! We're giving it all. Your way.
Pemirsa, Dia jadikan hidupku baru adalah tema yang kita pilih untuk episode yang kali ini. Dan kita akan baca 2 ayat yang betul-betul menjadi rema kekuatan di dalam hati saya yang saya mau bagikan kepada Anda. Dan pasti sangat berguna untuk mengatasi pergumulan yang Anda hadapi sekarang. Kita baca langsung di ayat 18 dan 19 dari Yesaya pasal 43. Kita baca ayat 18-nya dulu. Firman-Nya, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa Tuhan memerintahkan untuk kita tidak boleh mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kira-kira apa ya hal-hal dahulu yang tidak boleh diingat? Bukan berarti hari ulang tahun kita kalau kita lupa. Nah itu masalah. Apalagi kalau orang-orang yang kita cintai, anniversary kita dan sebagainya. Tetapi lebih kepada hal-hal yang negatif. Jangan ingat-ingat yang namanya kesalahan orang lain contohnya. Itu nggak berguna, malah menimbulkan penyakit, kanker, segala. Dan juga jangan lagi ingat-ingat kegagalan diri sendiri. Itu membuat kita nggak mau bangkit, putus asa, menerima nasib. Ya sudahlah, terima apa adanya konsekuensinya. Kita nggak berjuang semangat lagi. Malah keringkan tulang, kata Alkitab. Malah membuat keadaan kita terpuruk. Apalagi yang kita jangan ingat-ingat kejadian-kejadian yang dulu-dulu. Sudah nggak perlu kita nostalgiain terus-menerus. Malah membuat kita nggak bisa maju. Lalu pertanyaannya sekarang kalau negatifnya jangan. Positifnya apa? Apa yang harusnya kita ingat? Ingatlah janjinya. Ingatlah firman Tuhan. Anda tidak perlu membaca seluruh isi Alkitab. Kalau Anda pernah mendengarkan, pernah ke gereja, atau baca artikel, atau apa. Kalau ada janji-janji yang bagus dan indah yang cocok buat Anda saat itu, klaim janji-janji itu dan terima di dalam hatimu. Contohnya seperti bagi orang yang sakit. Ayat yang seperti ini bunyinya. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Terimalah dengan serius janji itu. Aku menyampaikan firman-Ku dan menyembuhkanmu. Engkau bisa berkatakan amin dengan keras di dalam hatimu. Ada lagi ayat yang berkata, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkanmu. Ada juga yang berkata, Tuhan dalam segala kemuliaan kekayaannya pasti akan melimpahkan berkat-Nya kepada diri kita. Dan sehingga segala keperluan kita pasti akan dicukupi. Ada ribuan janji-janji Kristus di dalam Alkitab. Dan semua itu ditulis bukan untuk indah-indahan, tapi untuk kita alami. Ya, untuk Anda alami. Ingatlah hal itu. Memorize it. Ingatlah dan juga renungkanlah. Saya yakin, maka Anda pasti akan menerima mujizat yang Anda perlukan. Dikatakan juga di sini, bahwa kita diperintahkan untuk tidak memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kedengarannya sama dengan kalimat pertama ayat yang sama. Tetapi ada sedikit perbedaannya. Mengingat zaman yang purbakala. Maksudnya apa? Pernahkah Anda mendengar pepatah seperti ini? Apalagi kalau orang yang pernah ke gereja pasti pernah mendengar dalam khotbah-khotbah pembicara pernah menyinggung hal-hal seperti ini. When the devil reminds you of your past, remind him of his future. Ketika iblis mengingatkanmu akan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya. Saya punya saran lebih dari itu. Bahkan kalau perlu jangan negosiasi dengan dia. Jangan diajak dialog, itu pikiran dan bisikan-bisikan di dalam pikiran Anda. Begini saja, kalau sampai ada tuduhan-tuduhan di dalam hatimu akan masa lalumu. Kalau sampai ada suara-suara setan yang bicara dalam pikiran Anda mengingatkan zaman-zaman purbakala. Harusnya Anda curiga. Pasti ada sesuatu di depan sana yang luar biasa yang membuat setan terancam, dia takut kita melihat ke arah sana. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang mata kita belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum berani kita bayangkan, dan setan tidak mau kita dapatkan, dia mau kita ketinggalan. Saya yakin itu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Jadi kalau setan bicara, nggak usah diajak ngobrol, nggak usah dinegosiasi, nggak usah protes segala, diemin aja, langsung buka Alkitab atau dengarkan firman Tuhan dan mulai resapi apa yang Tuhan katakan. Ini untuk aku, makanya ada suara seperti ini di pikiranku. Berarti di depan ini ada sesuatu yang luar biasa. Langsung keluar semangat optimis, bukan dari positive thinking atau pikiran positif belaka. Keluar dari sebuah iman yang timbul dari mendengar firman Allah. Maukah Anda menerima yang seperti ini? Dan sekarang ini juga melalui Before 30 bisa menjadi permulaan Anda mengalami seperti yang saya katakan. Ini bukan kebetulan. Anda menyalakan televisi ini karena Tuhan yang mengendaki. Pemirsa, percayalah bahwa Tuhanlah yang menginginkan Anda untuk menyaksikan program kami hari ini.
Ini untuk Anda. Mari kita baca ayat berikutnya dan kita akan bisa melihat janji Tuhan bagi Anda hari ini. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ini dibuka dengan kata luar biasa, lihat. Tadi saya sudah katakan kita jangan melihat yang di belakang. Tapi Tuhan suruh kita lihat apa yang Dia inginkan. Yaitu agar mata kita tertuju pada Yesus. Agar hati kita tertuju kepada janjinya. Maka bukan saja kita dikuatkan, tapi kita akan mengalami sesuatu. Dikatakan dengan jelas, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu itu adalah sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Sebuah mujizat. Baru itu bayangkan kalau Anda beli sebuah barang yang baru masih ada plastiknya, belum dibuka. Seperti itulah berkat dan mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Anda hari ini. Mungkin bagi Anda yang sakit mungkin adalah jantung yang baru. Saya pernah mendoakan satu orang yang ketika setelah saya tumpang tangan berdoa dalam nama Yesus dengan saudara-saudara seiman yang lainnya, Bapak itu langsung melonjak dan berkata, aku merasa Roh Kudus, aku merasa Roh Kudus. Mungkin di antara orang-orang mendoakan sendiri ada yang kurang percaya dan skeptis. Bertanya-tanya, mungkin itu cuma sekedar perasaan. Setelah itu Bapak itu kami dorong untuk tetap harus check up ke dokternya karena dia di dalam terapi seorang dokter. Dan yang merawat kesehatannya maupun yang menjaga dia dari penyakitnya. Dan dokternya sendiri yang bukan orang Kristen akhirnya memverifikasi kesembuhannya dan berkata, Bapak, saya harus turunkan dosis obat Anda. Dan bahkan kalau perlu nanti tidak perlu lagi, sebab waktu saya cek dengan semua tentunya dengan prosedur medis yang ada, dengan teknologi yang ada, dia berkata, jantung Anda seperti anak umur 17 tahun kok bisa begini. Kalau dokter itu cuma asal bicara, dia tentunya sudah nggak jadi dokter dari dulunya. Dia dilatih untuk melihat bukti dulu baru percaya. Tapi kita di sini melengkapi dunia medis. Kita diajar untuk percaya tanpa melihat. Dan setelah itu, Bapak itu kembali bersaksi di gereja dan semua orang yang mendoakannya menangis dan berkata, maafkan aku, ampuni aku Tuhan, aku yang kurang percaya. Aku yang mendoakan dia, aku sendiri ragu. Sedangkan orang itu menerima sesuatu yang baru. Padahal Bapak itu baru saja bergabung dengan gereja. Dia bukan orang percaya yang sudah lama. Bayangkan, itu yang disebut dengan baru, masih dibungkus plastik, segel belum dibuka. Ada juga yang mungkin paru-parunya diberikan yang baru. Saya tahu ada seorang anak kecil, waktu ini saya di luar negeri mendoakan. Dan mereka juga tidak terlalu mengerti saya siapa, saya pendeta. Jadi tidak ada yang namanya praduga sebelumnya. Tidak ada yang namanya merasa-rasa. Nah, saya doakan maminya juga tidak bergeming, biasa aja. Tapi nantinya, waktu kembali bertemu dengan saya, dia dalam keadaan menangis terseduh-seduh dan berkata thank you. Saya bertanya dulu sebelum menerima terima kasih dari seseorang. Ada apa, Bu? Dia bukan orang Indonesia, lalu dia melanjutkan dengan menceritakan bagaimana anaknya selalu tergantung dengan obat semprot karena dia asma dari kecil atau mungkin dari lahir. Dan ketika suatu hari pada waktu jam olahraga, dia lari-lari putar lapangan berapa kali, gak pernah seperti itu. Anak itu selalu termegap-megap kalau untuk bernafas. Dia bilang, sekalipun tidak ada tanda-tanda pisau operasi mengenai tubuhnya, tidak ada penanganan khusus apa-apa. Tapi maminya berkata, tapi saya yakin ini sesuatu sudah terjadi. Ini bukan anakku, ini bukan anakku. Dengan menangis dia berkata seperti itu. Bukan berarti dia menolak putranya tentunya, tapi dia saking senangnya. Nah, pada saat itulah saya tidak mau curi kemuliaan. Saya berkata sama ibu tersebut, no, it wasn't me who healed him. Bukan saya. So, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan dia setelahnya kalau Anda tidak beritahu. It was Jesus. Tapi Tuhan Yesus. Dan ada juga pemirsa yang mengirimkan pada kami banyak email tentang pekerjaan Tuhan. Oh, dahsyat luar biasa, mujizat-mujizat yang baru. Setiap episode selalu ada orang baru yang dijamah. Yang lama juga diperbaharui. Tapi mungkin baru juga bukan berarti seperti itu yang baru, very fresh, very new. Langsung dari shelf-nya, langsung dari barangnya belum dibuka. Bukan, nggak tentu begitu. Kadang-kadang pemirsa ada sesuatu yang Tuhan perbaharui dari barang yang lama. Saya kasih contoh ya. Ada satu anak muda datang ke saya. Kali ini dia anak menangis, dia tertawa dan berkata, Ko Philip,
Demikianlah secara akrab mereka memanggil saya. Dan berkata, papi mamiku datang ke KKR Koko pada waktu tahun 2009. Sejak saat itu mereka seperti bukan papi mamiku. Papi maminya tetap sama, tidak ganti orang, tidak cerai. Tetapi seperti ada suasana baru dalam pernikahan mereka. Dulu yang saya lihat mereka berantem melulu, bertengkar, mau cerai segala. Ini kesaksiannya, saya sama adik-adik saya sampai sudah nggak tahan tinggal di rumah. Kami juga sempat memberontak, tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, kami berdoa buat mereka. Lalu ada sebuah kejadian, Tuhan tuntun mereka datang ke sebuah KKR. Sama dengan Tuhan tuntun Anda sekarang menyaksikan acara kami. Dan sejak hari itu mereka dipulihkan, mereka berpelukan, menangis dalam hadirat Tuhan. Lalu mereka tidak sama lagi. Kadang-kadang mereka seperti seolah-olah harus mengusap matanya untuk meyakinkan dirinya, ini apa? Ini papa mamaku ya? Kok bisa begini ya? Tuhan menjadikan papi maminya yang sama, yang lama, tetapi menjadi ciptaan baru. Baru juga berarti dibaharui, diperbaharui, direnovasi. Kalau Tuhan yang renovasi, pemirsa, nggak ada tanda-tanda cacatnya. Tidak ada tanda-tanda keruntuhan. Tidak ada kelihatan bekas-bekas lamanya. Seperti rumah baru. Padahal strukturnya tidak berubah. Tuhan bisa lakukan kedua-duanya. Saya yakin itu. Dan saya yakin dia mau. Saya buktikan dia mau. Ayat berikutnya yang saya baca, Anda akan lihat hatinya sesungguhnya. Dikatakan di sini, ya. Ya, bukan tidak. Bukan mungkin. Tunggu dulu. Tapi iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ya dan amin, itulah Yesus bagi setiap janji Allah dalam kehidupan kita yang percaya. Tidak ada mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia berkata, ya aku hendak berarti aku mau. Sudah langsung kita tahu maksud hatinya. Dia mau membuat jalan di padang gurun. Coba bayangin, jalan di padang gurun, padang pasir. Bagaimana di aspal? Nggak mungkin. Kalaupun bisa, butuh luar biasa budget tak terhingga untuk pemerintah lakukan itu. Karena itu banyak padang pasir di dunia ini tetap tinggal seperti apa adanya. Tidak diapa-apakan oleh pemerintah negara tersebut karena terlalu mahal. Tapi bagi Tuhan, yang termahal sudah dibeli di kayu salib. Dia telah membeli kesembuhanmu. Dia telah membeli keselamatanmu. Dia telah membeli keluargamu. Dia telah membeli jiwamu dan jiwaku. Tuhan sudah selesaikan. Jadi sekarang Tuhan mau. Seketika ini juga Anda bisa menerima mujizatnya. Apa yang terlalu susah buat manusia, Dia bisa buat bagi Anda. Kalau Anda percaya. Dan dikatakan juga di sini, dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangin, itu bukan 1 galon air di padang belantara. Tapi sungai, tidak terhingga, mengalir, tidak berhenti. Tuhan kalau buat mujizat, tidak tanggung. Tapi berlimpah ruah, berlimpah-limpah. Dan Tuhan berkata, ini good news-nya. Dia mau, ya aku hendak, ya aku mau, ya aku mau. Dan Dia mau melakukan buat Anda. Maukah Anda menerima mujizat itu? Lembutkan hati Anda sekarang. Buka hatimu. Saya rasakan hadirat Tuhan detik ini juga di depan kamera. Ketika Anda melihat saya di depan layar televisi Anda. Sebentar lagi saya mau berdoa. Dan Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dan Tuhan akan membuat sungai. Bukan sedikit air untuk menghilangkan haus kita sedikit-sedikit saja. Sungai. Sampai Anda tidak bisa tampung lagi kasih karunia-Nya. Tuhan mau melakukan bagi Anda. Maukah Anda? 牧师他是这位年轻人的哥哥，他是he's this young man's brother, older brother. 他哥哥说他一出生的时候他就听不见他是聋的。He said when he was born deaf. He couldn't hear. 刚才牧师在祷告的时候 Well, pastor was praying. 他开始听见别人的掌声 He could hear other people's clapping. 再给他听掌声好不好 ？Let's come on. And then finish your story. 然后呢 Come. You have been deaf from birth. 你是从小就 Yes. 出生就是耳聋， So that means you also cannot say words very well. 你也不是很能够讲话。 From now on, you will be like a baby. 从现在开始，你会像是一个婴孩一样， You will learn to speak. 你会学怎么讲 How 话。 about the first word to speak is 耶稣？ 你要不要学第一个讲的话？耶稣，讲出来好不好？耶稣说耶稣，耶稣，耶稣，
Haleluya. 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 Haleluya Lord. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Pemirsa, sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan sebuah kesaksian yang kami terima dari seorang pemirsa. Seperti ini yang dia tulis. Yang Ko Philip katakan saat di acara Before 30, ada orang yang terkena luka yang lama sembuh dan juga tidak mengering. Itu adalah saya. 6 hari yang lalu saya berlibur ke Jogja. Saya memutuskan untuk bermain di sebuah pantai Parangtritis, lalu saat saya berlari tidak hati-hati, terinjak batu karang berukuran sedang. Lukanya tak kunjung sembuh sampai saya pulang dari Jogja ke Surabaya sekitar 4 hari kemudian sampai ke Mojokerto. Luka juga tidak kering-kering. Akhirnya saya pulang ke Samarinda. Dan sampai saat itu saya sudah tidak cek lagi karena luka saya tidak sembuh-sembuh. Lalu saya menonton acara Before 30. Saya melihat lukanya ternyata sudah mulus dan sembuh total, tidak ada rasa sakit lagi. Terima kasih Tuhan, melalui acara Before 30 ini dan melalui Ko Philip, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan telah merencanakan semuanya itu, bukan nama Ko Philip yang dipermuliakan, tapi nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Puji Tuhan, God bless you. Amin. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ada satu permohonan doa dan kita akan langsung berdoa. Sebab Tuhan Yesus just one call away. Hanya tinggal kita berseru, Dia akan dengarkan. Siapkah untuk menerima mujizat Anda? Di sini ada Harry dari Surabaya. Mohon bantuan doa untuk papa saya karena fungsi jantungnya tinggal 19% dan sakit hernia. Kami berencana untuk operasi hernia bagi papa. Tapi dokter tidak mengizinkan karena sangat berbahaya, dapat mengakibatkan papa meninggal di meja operasi. Mohon bantuan doa agar papa dan mama mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk papa daripada Harry. Berikan jantung yang baru seperti firman yang tadi saya bagikan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Terlebih dari itu ya Tuhan, perbaharui hatinya. Berikan papa Harry dan mamanya juga kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merasakan kasih-Mu hingga hati mereka menjadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua pemirsa juga bisa ulurkan tangan sekarang. Dan dimanapun Anda berada, saya mau berdoa buat setiap Anda. Saya nggak bisa bacakan satu persatu permohonan doa Anda. Tapi saya yakin Tuhan memperhatikan setiap kebutuhan Anda karena Tuhan itu besar. Ulurkan tanganmu ke depan dan kita berdoa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, setiap orang yang mengangkat tangannya saat ini ya Tuhan, Kau jamah secara khusus dan pribadi. Secara spesifik ke setiap organ-organ tubuhnya yang membutuhkan. Dan bahkan bukan cuma secara fisik, secara emosi, secara spiritual, secara rohani, dan secara kekal Tuhan mengubah setiap pemirsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk orang-orang yang mengalami asma. Saya diberikan beban untuk berdoa yang demikian. Di dalam nama Yesus berikan organ pernafasan yang kuat dan baru. Di dalam nama Yesus asma dari kecil sekalipun, dari lahir pun keturunan, turun-temurun, bawaan pun tidak ada yang terlalu sukar. Dalam nama Yesus juga aku berdoa. Tuhan menunjukkan pada saya sekarang juga tes lab HIV dari positif menjadi negatif. Dalam nama Yesus itu terjadi sekarang, terimalah. Dan Tuhan, biar Tuhan yang mengampuni setiap dosa dari setiap orang yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kami, terima kasih Tuhan. Hepatitis B juga, Tuhan jamah sekarang di dalam nama Yesus. Dan setiap Anda juga yang bukan bergumul dengan penyakit, hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap pemirsa yang demikian, sekarang Tuhan melawat dengan kasih-Mu. Sehingga mereka semua mengenal betapa besarnya Tuhan Yesus. Betapa indahnya nama itu di atas segala nama. Sehingga setiap orang yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Terimalah keselamatan dan pengampunan dosa dari Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa, saya yakin bahwa Anda sudah menerima mujizat yang baru dari Tuhan Yesus. Baik itu secara fisik yang dapat Anda lihat, ataupun secara rohani yang hanya Anda bisa rasakan seperti damai dan sukacita yang belum pernah Anda terima sebelumnya. Dan saya percaya mujizat masih akan terus bergulir setelah acara ini berakhir. Karena Yesus itu adalah Allah yang hidup. Kalau Anda diberkati, jangan lupa promosikan program ini kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga menerima berkat yang sama. Jadilah mitra Tuhan Yesus dan bersaksilah kepada semua orang. Saya tunggu Anda sampai episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan biarkan hidupmu menjadi baru.
ole. Everybody shout and clap your hands. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Roll back the curtains from my life. Now we can see you. Show us the way you truth and life. Open our lives to bring your praise. God in your freedom. God in your freedom. You're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. Come on, say, we're giving it all away, away. My heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 April 2013 di Convention Hall Grand City, Surabaya jam 8 malam. Tiket dapat dibeli di Saudari Iin di nomor telepon 031 8100 0717 atau 083 831 201 753.